beliau memposting dari Denzel Washington yang mengatakan seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah. Karena kepercayaannya bukan pada rantingnya, tetapi pada sayapnya sendiri. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini, jangan pernah percaya sama orang lain yang memberikan daily signal. Jangan pernah percaya kepada orang lain yang menawarkan ada robot. Dan jangan pernah percaya dengan tawaran untuk mentradingkan uang Anda. Akhir-akhir ini tentunya kita sangat dikejutkan dengan tiba-tiba ada naiknya imbal hasil obligasi 10 tahun Amerika Serikat. Dan ini ternyata berdampak kuat sekali terhadap pasar uang di dunia. Riz, kenapa ini bisa terjadi? Karena tiba-tiba kita bisa melihat Dow Jones tiba-tiba jatuh, lalu US dollar tiba-tiba menguat, padahal kita bisa melihat bahwa data ekonominya tidak terlalu baik. Kita juga melihat apakah The Fed akan melakukan sesuatu. Ini akan kita bahas. Tapi yang jelas bahwa ada satu sentimen yang perlu kita ketahui. Dan apakah ini akan berdampak ke depannya atau justru inilah yang akan menjadi tema tahun 2021 ini. Kalau kita berbicara masalah inflasi atau obligasi dan inflasi, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita bahas masalah obligasi. Apa sih obligasi? Baik, Bapak dan Ibu, yang namanya obligasi itu lebih mudahnya, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang agak-agak tinggi, nanti merepotkan gitu. Kalau Bapak dan Ibu, misalnya kita mau berhutang, biasanya kita membuat suatu surat pernyataan bahwa kita punya hutang gitu. Nah, surat pernyataan itulah kalau di dalam bahasa ekonomi yang lebih gampang di pasar uang itu namanya obligasi atau bonds. Jadi itu adalah surat hutang. Nah, surat hutangnya ini tentunya harus ada bunganya, harus ada imbal hasilnya, atau harus ada kuponnya, atau ada kelebihannya, atau bahasa kerennya harus ada yieldnya. Siapa sih sebenarnya yang nerbitin obligasi? Yang nerbitin obligasi biasanya adalah perusahaan, boleh gitu ya, atau pemerintah, atau juga pemerintah daerah. Ini biasanya mereka pasarkan itu lewat bursa gitu ya, lewat sekuritas atau tidak lewat sekuritas, lewat perbankan. Kira-kira seperti itulah mereka menerbitkan bond yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan yield tertentu atau bunga tertentu. Tentunya kita sudah tahu bahwa apabila suatu perusahaan menerbitkan suatu surat hutang, tentunya bondnya punya yield atau punya kupon atau punya bunga itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral. Bapak dan Ibu bisa bayangkan apabila bunganya itu dari obligasi lebih rendah daripada suku bunga bank, otomatis nggak ada orang yang mau beli bonds tersebut. Inilah yang akhirnya menjadi pemicu masalah akhir-akhir ini, di mana tiba-tiba imbal hasil atau suku bunganya, ya, bunganya obligasi tersebut naik secara drastis dari 0,9 naik ke 1,71 atau 1,73%. Pasar langsung bereaksi dan tentunya ada apa yang terjadi? Ternyata mereka pelaku pasar mulai melihat bahwa yang mendorong adanya imbal hasil ini tentunya adanya kenaikan inflasi. Jadi kalau suatu negara inflasinya naik, otomatis yield dari obligasi ikut naik juga. Pertanyaannya kok bisa ya, Riz ya? Apa hubungannya? Kalau kita ngomong hubungannya, maka kita baru masuk sekarang ke apa sih yang namanya inflasi. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara masalah inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga ya, dari waktu ke waktu dan sifatnya kontinu. Tapi kalau nggak kontinu, enggak. Dan ini terjadi pada semua barang. Tapi kalau hanya 1 dan 2 ya enggak, bukan penyebab inflasi tentunya. Tapi apabila satu barang ini menyebabkan akhirnya semua barang yang ada menjadi naik,
itu bisa juga disebut sebagai dampak dari inflasi. Contohnya dengan naiknya harga minyak, tentunya ini akan memicu tingginya angka inflasi. Kok ribet ya, Riz ya? Yang mudah gimana kan? Ya oke, yang mudah begini sebenarnya. Saya kasih pertanyaan sama Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa mengerti dengan cepat. Apabila harga barang apapun ya, besok itu harganya lebih mahal dibandingkan yang sekarang. Bapak dan Ibu belinya kapan? Pasti besok. Hari ini barangnya lebih murah dibandingkan dengan besok. Atau besok itu lebih mahal. Anda belinya kapan? Pasti sekarang. Dan ternyata besoknya lagi itu lebih mahal lagi dibandingkan sekarang. Belinya kapan? Sekarang juga. Artinya apa? Semua barang akan dibeli. Habis. Kalau habis, maka otomatis produksi akan meningkat karena pabrik akan mencetak barang itu secara terus-menerus. Karena dia mencetak terus-menerus sehingga dia perlu tenaga kerja. Akhirnya semuanya bergerak secara masif. Karena barang yang diproduksi langsung habis, produksi langsung habis. Harga barang tiba-tiba akan meroket terus. Itu namanya inflasi. Karena harga besok lebih mahal dibandingkan sekarang. Tapi kebalikannya, kalau harga besok lebih murah dibandingkan sekarang, belinya kapan? Besok pasti. Kalau besoknya lagi lebih mahal, lebih murah, besoknya lagi belinya. Otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak akan ada orang yang membeli barang tersebut sehingga di gudang numpuk barangnya. Pabrik berhenti dan mereka akhirnya harus menyetop produksi dan PHK sebagian karyawannya. Dan ini yang namanya deflasi. Jadi deflasi kebalikan. Harga barang turun terus. Kalau inflasi itu akhirnya membuat suatu pertumbuhan menjadi jauh lebih baik bagi suatu negara. Deflasi itu lebih buruk. Di negara-negara maju, inflasi itu biasanya 2%. Beda dengan negara-negara berkembang yang punya inflasi jauh lebih tinggi, karena struktur keuangannya belum memadai. Bapak dan Ibu, untuk itu kita lihat di negara-negara maju, biasanya suku bunganya tidak bisa melebihi 2, karena memang inflasinya juga tidak melebihi 2, karena biasanya seimbang antara suku bunga dan inflasi. Tentunya pada saat inflasi ini naik, otomatis yang terjadi adalah nilai uang akan menjadi turun. Sebagai contoh, pada saat kita mempunyai uang 100.000, zaman dulu, 15 tahun yang lalu gitu, 100.000 bisa makan untuk satu keluarga. Tapi hari ini 100.000 mungkin kita hanya bisa makan sendiri di suatu restoran. 100.000-nya sama tapi nilainya turun. Itulah inflasi. Dan apabila ini tidak terkendali, maka akan menjadi permasalahan baru. Untuk itu, ini menjadi tugas dari Bank Sentral untuk mulai mengendalikan inflasi. Jadi inflasi itu bukannya dinaikkan atau diturunkan, enggak, tapi harus bisa dikendalikan, harus stabil. Karena kalau inflasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah, mempunyai masalah di perusahaan di negara tersebut. Untuk siapa yang mengendalikan inflasi? Tentu yang mengendalikan inflasi adalah Bank Sentral. Bank Sentral mempunyai kewajiban untuk mengendalikan inflasi supaya stabil. Dan tentunya inilah yang akhirnya menjadi permasalahan di pasar forex atau pasar uang akhir-akhir ini. Sehingga dengan adanya suatu kecenderungan bahwa Amerika sudah mulai pulih ekonominya, banyak pelaku pasar mengatakan bahwa oke, udah pulih ekonominya, jadi inflasinya pasti meningkat nih. Kalau meningkat, makanya akan berbahaya untuk perekonomian Amerika. Otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berpikir akan terjadi suatu yang namanya kenaikan suku bunga. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, kita bisa ngelihat benang merahnya di mana saat para pelaku pasar berpikir bahwa inflasi di Amerika sudah mulai
naik karena ada pemulihan ekonomi, sehingga mereka berpikir bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga atau paling tidak menarik likuiditas yang ada. Kita sudah tahu The Fed pada saat sebelum pandemi COVID-19, 1 tahun yang lalu, neraca perdagangan The Fed hanya sekitar 4 triliun US dollar. Dan setelah COVID tentunya kita sudah tahu menjadi sekitar 7,7 triliun US dollar. Penambahan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat membuat perekonomian Amerika menjadi lebih baik. Yuk, jangan terburu-buru untuk melihat bahwa penguatan US dollar akan terjadi, karena kita bisa melihat bahwa pandemi belum selesai, angka terinfeksi di Amerika masih cukup tinggi, dan yang kawasan Uni Eropa ini paling parah, karena yang pertama produksinya dan penyebarannya tidak terlalu baik seperti Amerika dan Inggris, dan yang kedua, vaksin dengan merek AstraZeneca itu banyak ditolak oleh negara Uni Eropa. Mengapa demikian? Karena mempunyai efek samping pembekuan darah. Dan kata WHO, dia mengatakan bahwa ya resikonya jauh lebih kecil daripada manfaatnya. Tapi pelaku pasar melihatnya penolakan ini adalah hal yang buruk bagi beredarnya vaksin. Sehingga kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut, walaupun kita sudah melihat adanya suntikan vaksin di setiap negara. Jadi pertumbuhan ekonomi dunia sangat tergantung pada durasi dari pandemi COVID-19. Karena kalau kita hanya melihat grafik, itu sebenarnya adalah permainan judi yang sebaiknya Anda tidak boleh lakukan. Bapak dan Ibu, tentunya saya juga mendapatkan dari Instagram bahwa dari member kami, yaitu Pak Suseno Priambodo, gitu, yang Instagramnya namanya @Suseno Priambodo. Beliau memposting dari Denzel Washington yang mengatakan seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah, karena kepercayaannya bukan pada rantingnya tetapi pada sayapnya sendiri. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini, jangan pernah percaya sama orang lain yang memberikan daily signal, jangan pernah percaya kepada orang lain yang menawarkan ada robot, dan jangan pernah percaya dengan tawaran untuk mentradingkan uang Anda. Anda baiknya, Bapak dan Ibu, yuk membuat suatu analisa sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kelola uang Bapak dan Ibu sendiri. Berapa banyak orang hilang di bisnis ini karena kebodohan kita menitipkan uang kepada orang lain. Itu juga pernah dialami oleh saya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas diskusi dan sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang jauh lebih baik. Selamat sore dan selamat beraktivitas.